Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar masih tentang rekayasa perangkat lunak, khususnya tentang pemodelan berbasis skenario. Apa yang disebut sebagai pemodelan berbasis skenario, kemudian apa bedanya dengan pemodelan-pemodelan yang lain, kita akan lihat berikut ini. Nah, jadi di dalam pemodelan berbasis skenario, yang menjadi dasar adalah skenario. Jadi seperti halnya dalam film, kita punya skenario, ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang dilakukan oleh aktor-aktornya, dan itu berdasarkan waktu, gitu ya. Jadi kita susun skenario-nya dulu untuk membuat suatu perangkat lunak. Nah, di sini ada yang disebut sebagai deskripsi dari sistem. Ya, ada deskripsi sistem, jadi sistemnya melakukan apa saja, dan kemudian ada model desain. Ya, desain itu adalah rancangan. Jadi rancangan itu menunjukkan nanti perangkat lunaknya akan dibuat seperti apa, dengan struktur seperti apa. Ya, ini modelnya. Nah, antara deskripsi sistem dengan model desain ini dijembatani dengan suatu model analisis. Jadi kita menganalisis apa saja kebutuhannya dan kemudian itu akan diwujudkan dalam bentuk suatu desain. Ya, jadi ini keterhubungannya. Jadi kita bisa lihat bahwa model harus difokuskan pada kebutuhan yang ada dalam domain masalah, kemudian tiap elemen akan digunakan untuk mengerti kebutuhan sistem, dan model akan dibuat secara sederhana. Oke, kita coba review model-model apa saja yang bisa kita gunakan gitu ya, untuk membuat suatu kebutuhan perangkat lunak. Oke, ya, di sini kita sudah mempelajari ada yang namanya kelas model atau model kelas. Di situ ada diagram kelas, kemudian ada diagram kolaborasi, kemudian ada model aliran seperti DFD, data flow diagram, ya, diagram aliran data dan data models. Oke, kemudian ada behavioral models, ya, model berdasarkan kelakuan. Ini bisa menggunakan state diagram atau square diagram. Nah, fokus kita adalah mempelajari ini sekarang, ya, model berbasis skenario. Jadi ada use case, di situ ada aktor, ya, dan use case-nya. Jadi aktor itu nanti bisa melakukan apa saja, itu bisa diwujudkan dalam bentuk model berbasis skenario. Dan ada juga yang menggunakan user story. Jadi user story itu ya suatu kebutuhan tapi dituliskan dalam bentuk story gitu ya, atau cerita. Oke, sekarang kita lihat model analisis kebutuhan perangkat lunak. Oke, jadi ada model berorientasi aliran, ya, contohnya DFD. Dan ada model perilaku, ya, contohnya state transition diagrams atau state diagrams. Kemudian ada model berbasis skenario atau skenario based model, ya. Ya, contohnya fungsional, ada pemrosesan cerita untuk suatu fungsi perangkat lunak, ya, yang tadi kita sudah diskusikan, ya, user story atau use case, ya. Jadi nanti ada cerita tentang interaksi antara aktor dengan sistem yang dibangun. Dan kemudian ada model berbasis kelas, ya. Ini kita sudah pelajari seperti entity relationship, ya, dan kelas, ya, model class diagrams.